undang itu namanya Effendi Simbolon. Ini bilang kawan ya kawan, tapi di Komisi 1 ini termasuk paling galak ini. Saya juga kalau masuk ruangan Komisi 1 yang saya stres hanya lihat kalau ada Effendi aja gitu. Tapi saya kira itulah seorang wakil rakyat yang benar. Wakil rakyat ya harus kritis. Wakil rakyat harus tajam. Wakil rakyat harus berani. Tapi jangan galak-galak, Pak. Tapi nggak apa-apa. Kader PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki figur nahkoda handal alias pemimpin piawai. Dia berharap Indonesia dipimpin orang yang memiliki figur tersebut. Saya pribadi secara jujur berharap Indonesia dinahkodai pemimpin yang punya kehandalan. Secara jujur dan objektif, saya melihat figur tersebut ada di Pak Prabowo Subianto, ujar Effendi usai mengantar Prabowo yang hadir dalam Rakernas Marga Simbolon ke mobil di Hotel Aryudata Menteng, Jakarta Selatan pada Jumat 7 Juli 2023. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI tersebut, Indonesia memerlukan pengganti Jokowi yang mampu berkompetisi di dunia internasional dan merajut keharmonisan dari Aceh hingga Papua. Indonesia memerlukan nahkoda handal dan kuat untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sudah berhasil ini. Keberhasilan tersebut harus terus dilanjutkan, ujar Effendi. Dia juga mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang mapan secara mental, iman, dan juga jaringan. Saat ditanya apakah figur tersebut ada di dalam diri bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, ia mengaku tak ingin membandingkannya. Saya berharap negara yang sangat besar ini, bangsa yang sangat besar ini akan dinahkodai oleh pemimpin yang punya sangat handal dan kecukupan kedewasaan dalam tadi mewujudkan kerukunan. Dan itu sudah hal yang sangat fragile potensi yang mengarah ke ketidakharmonisan di antara kita. Sosok itu siapa? Ya. Sosok itu siapa? Ya, walah-walah. Kalau Prabowo apakah cocok menjadi nahkoda itu? Kalau saya pernah menyampaikan, saya melihat siogianya yang bertarung sekarang itu ada Prabowo yang setara. Jadi kelasnya itu sama. Kelas-kelas, kalau ada 3, ada 4 ya sekelas Prabowo lah. Pak Ganjar Sehingga kita memang mampu berkompetisi di dunia internasional dan mampu ke dalam kita merajut keharmonian kita dari Aceh sampai ke Papua. Dan kita di internal kita juga ada yang panutan kita. Karena Indonesia sistem patriarkat yang masih menganut kepatuhan kepada pemimpinnya membutuhkan pemimpin yang mapan. Secara mental juga baik, secara iman baik, dan tentu secara know-how dan networking juga baik. Jadi sekali lagi, bahwa Penguan Simbolon tidak ikut berpolitik praktis. Tapi ini suara-suara kita yang juga... Saya tidak ingin membanding-bandingkan. Pak Ganjar sudah diputuskan oleh ketum kami, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tentu saya harus patuh akan hal itu, ucap Effendi. Menurut dia, pendapat pribadinya, ia juga berharap Ganjar ikut bertarung melawan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Kita berharap beliau Ganjar Pranowo bertarung di Pilpres yang akan datang. Akan tetapi, tadi kan pertanyaan-pertanyaan saya pribadi kepada saya pribadi juga, ujar Effendi. Kalau Pak Ganjar kan sudah diputuskan diusung oleh PDI Perjuangan. Saya ada di sana. Ya,
masih kita berharap beliau bertarung di dalam pilpres yang akan datang. Tapi tadi kan pertanyaannya kan pertanyaan saya pribadi kepada saya pribadi. Saya secara jujur berharap. Ketua Punguan Simbolon Dohot Boruna juga menegaskan bahwa ia mengundang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan serta beberapa tokoh lainnya dalam perhelatan atau forum politik itu. Tokoh-tokoh tersebut yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan, dan bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Ia mengatakan agenda atau forum politik yang akan mengundang para pemimpin elit tersebut ditunjukkan untuk tokoh-tokoh yang punya tanggung jawab penuh mengusung dan mencalonkan calon presiden itu. Kita juga ingin dengar dari Pak Surya Paloh, apa sih Pak yang kamu rasakan hingga kamu mengusung nama seorang Anies Baswedan? Kita ingin mendengar dari balik layar tersebut, ujar Effendi. Seperti yang diketahui, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diisi Partai Gerindra dan PKB sudah memutuskan untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Sedangkan PDI Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai orang yang akan bertarung dalam kontestasi politik guna menggantikan jabatan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya diketahui, sederet survei elektabilitas sejumlah sosok bakal calon presiden yang disebut-sebut bakal bertarung dalam pemilihan umum 2024 terus bergulir. Di saat bersamaan mulai ramai pembahasan sosok yang dinilai cocok dan ideal mendampingi para capres tersebut saat pemilu 2024 nanti. Sejumlah nama bermunculan dan disebut-sebut cocok dari calon wakil presiden yang akan mendampingi capres tertentu. Salah satunya adalah sosok bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo yang mendapat dukungan dari Partai PDI Perjuangan langsung. PDI disebut-sebut sudah menyerahkan beberapa nama kandidat yang menemani Ganjar di pemilu 2024 nanti. Dia pun menyebutkan dua nama sebagai kandidat calon wakil presiden Ganjar. Mereka adalah mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Namun, Masinton menambahkan tak menutup kemungkinan Sandiaga Salahuddin Uno dan Erick Thohir pun berpeluang mendampingi Ganjar nanti. Sebelumnya juga diketahui, Partai Demokrat, salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan maju calon presiden, telah mengirimkan kandidat nama calon wakil presidennya. Nama yang dipaparkan dan diperhitungkan sebagai cawapres tidak tunggal. Selain AHY, ada nama Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heriawan, Ahmad Syaihu, Salim Segaf Al-Jufri, dan Ridwan Kamil, ungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief beberapa waktu lalu. Dari sejumlah nama tersebut, Khofifah Indar Parawansa dan Yeni Wahid disebut-sebut menjadi kandidat kuat menjadi calon wakil presiden Anies. Nama-nama tersebut akan diserahkan ke tim Anies untuk diseleksi nanti. Partai Demokrat disebutnya tidak pernah memaksa AHY sebagai calon wakil presiden Anies. Sementara itu, nama-nama yang disebut bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto diantaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Dari sejumlah nama tersebut, sosok Muhaimin Iskandar lah sosok yang paling kuat dan akan menemani Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti. Semua parpol, saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai, saya semua tokoh politik, dan biasa semua. Saya komunikasi dengan semua, dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Tokoh kita sebaiknya segera diumumkan. The sooner the better. Karena memberi kesempatan kepada publik untuk meneliti rekam jejak dan juga untuk bertanya apa programnya, apa targetnya, apa visinya. Harapan kami Mas Anies Baswedan Juli atau Agustus ini sudah mengumumkan calon wakil presidennya. Kita perlu momentum, kita perlu waktu, dan tidak banyak yang kita miliki. Semoga semua lancar dan